Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk kalian yang baru berkunjung di channel ini. Jadi channel Fakir Ilmu ini berisi tutorial seputaran penggunaan software, di antaranya yaitu Word, Excel, PowerPoint, SQL Server, dan lain-lain. Nah, untuk di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang penggunaan rumus fungsi count, counta, count blank, count if, dan count ifs. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar fungsi count. Nah, fungsi count ini digunakan untuk menghitung banyak sel yang datanya berupa angka di dalam beberapa sel atau range data. Nah, misalkan di sini saya sudah punya datanya ada yang berisi angka dan ada yang berisi teks. Nah, yang kita mau hitung yaitu berapa jumlah data yang berisi angka. Caranya yaitu sama dengan count dalam kurung, lalu kita blok range datanya, lalu kita enter. Nah, jadi jumlah data yang berisi angka itu ada 4. Ada di sel B4, di sel B6, ada di sel B9, dan ada di sel B13. Nah, selanjutnya fungsi counta. Nah, fungsi counta ini digunakan untuk menghitung banyak sel yang terisi data berupa angka dan teks di dalam beberapa sel atau range data. Jadi dia tidak cuma menghitung data yang berupa angka, tetapi dia juga menghitung data yang berupa teks. Caranya yaitu sama dengan counta dalam kurung, lalu kita blok kembali range datanya, lalu kita enter. Jadi jumlah data yang berisi angka dan teks itu ada 8. Itu ada di sel B4, B6, B7, B8, B9, B10, B12, dan B13. Nah, sekarang misalkan kalau kita mau menambahkan datanya yang berupa angka, misalkan 70. Apakah jumlah datanya akan bertambah? Jawabannya pasti akan bertambah, karena tipe data yang ditambahkan itu berupa angka. Kita cek, kita enter. Nah, sekarang kita hapus kembali. Pasti jumlah datanya akan berkurang juga. Kita enter. Nah, seperti itu. Selanjutnya, rumus fungsi count blank. Nah, fungsi count blank ini digunakan untuk menghitung banyak sel kosong. Caranya yaitu sama dengan count blank dalam kurung, kita blok kembali range datanya, lalu kita enter. Jadi jumlah sel yang kosong itu ada 2, yaitu ada di sel B5 dan ada di sel B11. Oke, selanjutnya rumus fungsi count if. Nah, fungsi count if digunakan untuk menghitung jumlah atau banyak sel pada sebuah range yang memenuhi sebuah kriteria. Jadi count if ini hanya menghitung jumlah data berdasarkan satu kriteria, tidak lebih. Nah, misalkan dari 10 siswa ini kita mau hitung berapa jumlah siswa laki-laki. Caranya yaitu sama dengan count if dalam kurung, lalu kita blok range datanya. Range datanya itu ada di kolom jenis kelamin, lalu titik koma, lalu tanda petik 2. Kita ketikkan kriterianya L untuk keterangan siswa laki-laki, lalu kita enter. Jadi jumlah siswa laki-laki itu ada 4. Kita cek, itu ada Aldi, ada Syukur, ada Tirta, dan ada Tino. Oke. Nah, misalkan lagi kita mau menghitung jumlah siswa yang nilainya lebih dari 65. Caranya ya sama dengan count if
dalam kurung kita blok range datanya. Range datanya itu ada di kolom nilai, titik koma, lalu kita ketikkan kriterianya lebih dari 65, tanda petik lagi, enter. Nah, ada 8. Kita cek siswa yang mempunyai nilai, yang mendapatkan nilai lebih dari 65 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya fungsi CONIFS. Rumus fungsi CONIFS ini digunakan untuk menghitung jumlah atau banyak sel yang memenuhi banyak kriteria. Nah, misalkan kita mau menghitung berapa banyak siswa laki-laki yang memiliki nilai lebih dari 70, misalkan. Caranya yaitu sama dengan CONIFS dalam kurung kita blok kriteria pertamanya yaitu di jenis kelamin, titik koma, kita ketikkan kriterianya L untuk siswa laki-laki, titik koma, lalu kita blok lagi range kriteria kedua yaitu di kolom nilai, titik koma, tanda petik 2, kita ketikkan kriterianya itu lebih dari 70, tanda petik kembali, kita enter. Ternyata hanya ada 1. Kita cek siswa laki-laki yang memiliki nilai lebih dari 70 itu hanya Tirta saja. Oke, atau kita mau menghitung berapa jumlah siswa perempuan yang memiliki nilai lebih dari 75. Caranya itu sama dengan CONIFS dalam kurung kita blok kriteria pertamanya yaitu di jenis kelamin, titik koma, tanda petik 2, kita ketikkan kriterianya P untuk keterangan siswa perempuan, titik koma, lalu kita blok kriteria keduanya yaitu di kolom nilai, titik koma, tanda petik 2, kita ketikkan kriterianya lebih dari 75, tanda petik 2 lagi, enter. Ternyata jumlah siswa perempuan yang mendapatkan nilai lebih dari 75 itu hanya ada 2 orang saja. Kita cek siapa-siapa saja. Yang pertama itu ada Della dan ada Tina. Misalkan nilainya Santi ini kita ubah menjadi 90. Pasti jumlah siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 75 juga akan bertambah, akan berubah menjadi 3. Kita enter, kita cek, kita enter. Nah, bertambah menjadi 3. Jadi seperti itu. Oke, saya rasa video kali ini cukup sampai di sini. Semoga kalian dengan mudah memahaminya. Dan jika menurut kalian ini bermanfaat untuk kalian, ataupun menurut kalian ini bermanfaat untuk teman-teman kalian, silakan kalian share video ini ke teman-teman kalian agar mereka bisa belajar dan mungkin bisa menjadikan channel ini sebagai referensi untuk bisa mengembangkan skill-skill Excel mereka. Kita ketemu di video-video selanjutnya.